Mas Andit. Halo Ma. Gimana kita siang ini? Kita ngobrol apa lagi nih hari ini? Kayaknya kita bisa berbagi seputar keseharian Oji yang lekat dengan kegiatan olahraga. Iya. Khususnya renang. Dan itu kan semua berawal dari ketika kita melihat bagaimana cara anak belajar. Walaupun dulu waktu kita perkenalkan renang di usia Uji itu berapa ya, 5 tahun kayaknya. Uji 5 tahun, terus Yanti itu masih 3 tahun ya. Ya 3 tahun. Kita kan diperkenalkan kan sama dunia renang, dan waktu itu ada teman-teman. Karena Uji masih usia dini ya, kita merasa bahwa dia perlu nih dipaparkan, dipertemukan dengan kegiatan olahraga, dengan banyak kegiatan. Salah sebenarnya. satunya adalah olahraga. Terus, dan menurutku memang dari semua olahraga, renang adalah salah satu yang menurutku perlu dikuasai. Iya. Paling nggak bisa lah, jadi nggak takut kalau kena ketemu Tadinya air. tuh kita pingin renang sama karate ya, yang kita pingin ya. Ya ada bela diri. Karena dulu Mas Andit menekuni bela diri. Betul. Gitu. Nah terus ketika Uji 5 tahun, terus ternyata ada sepupunya yang seumuran juga mau dikenalkan kan, Duta waktu itu mau renang juga. Iya. Kebetulan juga sepupu yang lain ada Yudis, itu kan juga pernah renang cukup lama di sebuah klub di daerah Rawamangun, Jakarta Timur, di kolam Bojana Tirta, namanya Bina Taruna. Terus udah kita ketika bareng Yudis apa? Bareng Duta. Langsung bareng Duta ya berdua. Jadi ya? Oji sama Yanti daftar bareng Duta. Waktu itu Yudis sudah enggak ya? Yudis malah udah enggak. Jadi yeah. Duta sama Oji aja. Yeah. Kebetulan Duta sama Oji kan jaraknya nggak jauh kan. Duta itu setahun di atasnya Oji. Nah, udah terus kesana bareng, akhirnya daftar bareng. Nah, di sanalah bermula Oji mengenal renang. Iya. Dulu aku ingat banget waktu awal-awal memperkenalkan Oji renang, masukkan ke air itu dia takut banget masukin kepala. Megangin aku kencang banget gitu, padahal kolamnya nggak dalam gitu ya. Jadi betul-betul sama air itu dia takut gitu, tapi takut seneng gitu, maksudnya dia bukan penasaran. Yang nangis sih enggak gitu. Penasaran tapi dia takut gitu. Tegang Nah, gitu ya. itu hari pertama aku ingat ketika kita memperkenalkan sana, aku ikut masuk ke kolam juga kan, biar dia juga jadi berani. setelah les sama gurunya, Mas Andit ikut masuk ya, ikut masuk terus. Nah terus habis itu baru di sana ketika dimulai dan berjalannya waktu, aku ternyata senang dengan cara BNT, kita bilangnya Bina Taruna itu BNT, dengan cara para coach di sana menerapkan cara belajar ke anak-anak di sana. Karena di sana itu ternyata tidak berdasarkan usia. Iya. Tapi dilihat perkembangan. Ada beberapa kelas kan, dari kelas pemula. Ada 8 kelas. 8 tahapan ya. 8 guru yang berbeda. Jadi ada mungkin dari yang dasar basic banget, terus nanti yang basic tuh mungkin ya betul-betul yang dasar lah, yang belum pernah renang sama sekali. Atau mungkin gitu. sudah pernah latihan renang tapi masih baru mulai. Ya masih pakai papan yang walaupun sebenarnya pakai papan itu sampai udah usia besar pun pakai papan, tapi maksudnya yang belum betul-betul belum bisa dilepas gitu. Ya dari sana kan kita melihat ternyata memang klub ini menarik karena dia memberikan materi berdasarkan kemampuan anak. Nah, jadi ketika Oji kemudian belajar di sana, aku ingat banget 2 tahun lah. Iya. Sekitar 2 tahunan itu ya udah yang diajarin tuh banyak kan kaki aja, itu kaki bebas yang pakai papan, terus udah bolak-balik gitu. Oji latihannya seperti itu ya, sesekali dikenalkan tangan untuk masuk gaya bebas, masuk gaya dada, tapi mayoritas kaki, selalu kaki selama 2 tahun itu. Nah di situ kemudian aku melihat Oji menikmati, karena kan mulai menikmati. Karena kan kalau misalnya katakanlah kita ngenalin anak renang, terus ternyata anaknya nggak enjoy, ya kita juga yang nggak nyaman juga sih gitu. Memperturutkan sesuatu yang anaknya mungkin kurang nyaman. Pasti kita pengen cari yang lain lagi yang kayaknya dia lebih cocok. Mungkin dia passionnya bukan di situ, dia ketertarikannya mungkin bukan di situ gitu. Tapi ternyata Oji
menikmati ya, dan ya mungkin bersyukur ketemu coach-coach yang bisa memberikan materi dengan nyaman, dia enjoy gitu dengan cara mereka mengajar. Sampai kemudian di BNT itu kita kemudian mulai diperkenalkan tuh, mulai ada event-event. Iya. Event-event. Itu masih internal waktu itu. Ada event internal. Terus juga kemudian mulai ada, jadi di Jakarta itu ada UNJ yang kemudian dia bikin event tapi waktu gratis. Oji baru mulai renang tuh belum ada belum UNJ. Ada, UNJ itu baru. Justru setelah Oji 2 apa 3 tahun di setelah di sana gitu. Baru kemudian dulu masuk. Itu bukan UNJ ya, lomba pemula. Lomba pemula. Makin kesini lomba pemula makin hilang ya. UNJ yang tiap bulan rutin gitu. Jadi kayak UNJ itu punya program untuk mahasiswanya magang gitu ya, buat mahasiswanya itu terlibat langsung dalam pencatatan skor, dalam perhelatan sebuah acara gitu. Nah, kebetulan kan memang kakak-kakaknya Oji di BNT ada yang sudah kuliah kan, beberapa anak. Jadi dan kuliahnya memang di UNJ. Jadi ketika kemudian acara itu diadakan, mereka jadi panitianya. Jadi kita kan kenal gitu. Nah, di situ yang kemudian Oji mulai diperkenalkan dengan dunia kompetisi, dengan dunia lomba. Terus yang nggak cuma Ojinya, kita juga jadi tahu gini ya suasana kompetisi. Dari kita Nana Ninu nggak ngerti lomba itu apa dan apa yang perlu disiapkan kan. Kita betul-betul buta ya. Makanya nanti rencananya sih kita mau bikin podcast khusus. Iya, itu khusus aja itu karena soal lomba ini, soal kompetisi ini karena itu banyak yang dipersiapkan ya lomba itu. Dan tidak sedikit yang bertanya gitu. Anak homeschooling bisa nggak sih ikut lomba-lomba? Tidak hanya dari persiapan mental tapi juga bukan data sih, apa namanya? Ya apa saja perlu dipersiapkan. Atau dimintain rapot enggak? Ya, seperti itu. Jadi nanti kita memang saya mau bikin podcast khusus yang memang membahas soal ini, soal kompetisinya, soal seru-seru yang pernah kita alami selama kompetisi. Karena ternyata ya renang aja itu bagus, sehat, tapi ada sebuah hal yang berbeda ketika anak-anak itu pernah merasakan hawa kompetisi yang di luar kolam renangnya. Iya. Nah, balik lagi nih ke ceritanya Oji waktu di BNT. Dan ya udah berapa tahun ya? Kalau Oji 5 tahun itu dari usia 5 tahun, sekarang 11 tahun. Berarti sudah mau 6 tahun kan? Iya. Nah, apa sih yang membuat kita tetap bisa awet di sana? Konsisten di ada apa sih sebetulnya BNT, di gitu. BNT itu gitu? Kalau menurut Mama apa? Kalau aku sih apa namanya? Karena BNT itu secara fasilitas dulu, awal-awal ya, balik kita lagi datang. nih ya. Awal kita datang tuh BNT tuh bukan dalam keadaan yang baik gitu, secara kondisi air, kondisi kolamnya sendiri atau suasana kamar mandi atau dinding-dinding semuanya itu tegel-tegelnya segala macam dalam keadaan yang tidak cukup terawat sebetulnya. Tidak terawat sebenarnya gitu. Bahkan airnya pun itu sempat aku beberapa pikir tahun ya. Cuma kita aja yang ngalamin, tapi ternyata ketika aku pernah posting misalnya di media sosial gitu ya, posting tentang kegiatan Oji renang di situ, ada yang komentar. Airnya, dari dulu ya. Airnya masih hijau nggak Pak gitu. berarti dari dulu ya. Iya. Di kolam renang Bojana Tirta ini dan terkenal memang hijau gitu. Tapi kita sempat ngalamin yang hijaunya tuh kayak apa tuh? Kayak minuman yang dekat rumah kita, cincau gitu. Cincau lah dibilang. Hijaunya hijau kayak cincau. Dibilang air rawa lah segala macam. Itu pernah juga ada masa anak-anak tuh berenang kayak di rawa. Dan itu sempat beberapa tahun ya, kayaknya lama deh karena ada masa-masa misalnya tiba-tiba kita udah sampai kolam renang terus kolam tutup gitu kan, kolam tutup karena ternyata lagi dibersihkan gitu. Pas kita besoknya renang masih hijau aja gitu, jadi nggak ada perubahan. Udah agak biru sehari tapi besoknya lagi hijau. Dan itu lumayan lama lah tahapan itu gitu. Bahkan karena penampilan itu ya bahasanya kita nggak jadi closingin teman gitu ya. Bahkan teman pengen tahu kan beberapa gitu Oji kan. renang ya asik ya, sama homeschooling nih, orang gitu. homeschooling datang ke sana
begitu ngeliat melihat kolam airnya hijau, kayaknya langsung ilfil gitu kan. Nggak deh, yang dia sih nggak ngomong enggak, tapi di situ udah nggak nanya-nanya lagi. Nggak nanya. Tapi aku ingat ya dari cerita tadi itu soal kolam itu, kita juga pernah ya sampai nawarin Oji. Kebetulan kita itu dulu belum tahu kalau di dekat rumah kita tuh ada klub renang yang lebih dekat. Betul, ya. Malah naik angkot ke situ tuh gratis. Cuma sekali angkot dan gratis kan gratis, sekarang gitu. Dan kita nggak tahu dulu, kita memang pakai survei, ya, kita pikir kita ikut aja apa kita yang ikut sudah karena dulu sama sepupunya Oji sudah pernah di sana dan kita ya udah di situ gitu. Terus kita pernah nawarin Oji juga kan waktu itu, apa mau pindah klub nggak gitu kan. Aku juga sempat survei kan. Sempat survei juga Mas Andir, sempat tuh zaman-zaman hijau banget yang kayaknya udah nggak sehat gitu airnya gitu. Itu Oji nggak mau loh. Maksudnya dia benar-benar nggak, Oji udah nyaman di sini gitu, di BNT ini udah nyaman. Terus pokoknya sempat ditawarin ya berapa kali, tapi kita bukan maksa sih, sekali lagi kita nggak maksa, kita memberi pilihan sebenarnya, menawarkan gitu. Dan kita pun ya terserah Oji kan nyamannya di mana gitu. Dan alasannya dia sih masuk akal, karena dia kan nyaman dengan bagaimana cara, udah suka sama guru-gurunya, sama teman-temannya gitu. Berarti dia sudah nyaman dengan temannya. Dan aku bisa bilang memang Bujana Tirta ini, BNT khususnya sebagai klub, dia punya cara mendidik, cara memperkenalkan renang dengan tahapan-tahapan yang menurutku menarik gitu. Karena ya itu berdasarkan kemampuan. Jadi kan misalnya katakanlah kalau ada yang nanya BNT itu gimana sih itunya, jadwal latihannya kan dari hari dulu sih setiap hari ya, termasuk dulu minggu itu Senin ya sampai Minggu, bahkan Sabtu Minggunya itu waktu Oji kecil ya, maksudnya 5 tahun 6 tahun awal-awal itu kita masih bisa renang subuh jam 4 tuh sudah masuk air ketika Oji waktu itu sanggup. Jadi sebetulnya BNT itu bisa di renangnya itu dulu jadwalnya itu Senin sampai Minggu, tapi sekarang sudah hanya Senin dan itu Senin sekitar Oji usia 7-8 tahun ya. Itu boleh dari Senin sampai Minggu. Tapi semenjak ganti manajemen itu ada perubahan di kolamnya itu, nggak boleh latihan tapi hari Minggu. Itu semenjak kolam direnovasi. Jadi ada peraturan yang orang tua harus nunggu di luar supaya tidak mengganggu proses belajar anak. Tapi menurutku ya benar juga sih gitu, karena kecenderungan orang tua masuk ke dalam itu Mas agak-agak mendominasi gitu. Maksudnya anaknya lagi belajar terus maksudnya ditungguin lah, ditongkrongin terus padahal anaknya kan sebenarnya udah usia-usia SMP sama gitu. Gurunya gitu. Ya. Jadi menurutku ya ketika ada peraturan orang tua di luar tapi nanti jam 5 udah boleh masuk. Jam 5 tuh berarti kan kita sebenarnya masih bisa nonton kan. Udah sore gitu, petugas sudah mau pulang. Jadi kita tetap bisa masuk ke dalam, tetap bisa ngeliat proses juga gitu. Jadi tahapannya itu misalnya masih baru pertama kali masuk, biasanya dikasih pilihan 2 hari dalam 1 minggu. Oh iya, awal-awal jadi Senin ya. sampai Jumat sore jam 4 sampai jam 5 biasanya 1 jam. Harinya terserah. Dipilih Senin sampai Jumat mau hari apa. Jadi karena kan mungkin bisa jadi anak itu datang dia sudah dengan jadwal. Mungkin dia sudah ada les yang lain di hari-hari tertentu. Jadi dia hanya bisa di hari Selasa sama Jumat misalnya seperti itu, maka dia silakan di hari itu. Atau dia misalnya Senin sama Kamis ya boleh juga di hari itu, silakan. Nah, baru kemudian setelah berjalan nanti dilihat tuh kemampuan anaknya, komitmennya, kesungguhannya, fisiknya sudah sampai mana, perkembangan teknik dan sebagainya. Nah kalau dia sudah dianggap mampu untuk naik peringkat atau naik kelas, naik ke tahapan berikutnya, biasanya seiring dengan bertambahnya pilihan hari. Misalnya Oji udah bisa nih 3 hari seminggu, 3 kali seminggu, 3 hari dalam seminggu, atau nanti jadi 4 hari dalam seminggu gitu. Jadi bertahap. Sampai kemudian Oji dibilang Oji udah bisa setiap hari loh Pak. Iya. Oke. Itu gitu. Oji udah sekitar usia berapa? 7 tahun, 8 tahun sih yang Oji. 8 tahun tuh Oji udah boleh tiap hari, bahkan udah di kelas yang sama kayak kakak-kakaknya gitu yang dia paling muda di situ. Dia paling muda di situ. Maksudnya kebetulan memang setiap guru tuh megang beberapa anak gitu. Ada yang 10 anak, ada yang tergantung itu tadi tergantung gitu. Tingkatannya. Iya, tingkatannya. Nah, Oji sudah sempat ada di level itu, dan ya pada saat itulah kita
waktu itu lagi di antara kegamangan dalam artian nih kita lanjut di sini nggak ya, melihat kondisi kolam yang kok kayaknya nggak diurus, kayak makin nggak terurus gitu ya, makin nggak sehat juga, kayak berenang di empang gitu. Khawatir sama kesehatan sebetulnya. Sebenarnya lebih kesehatan, ya. Dan kayaknya memang kayak waktu itu tuh belum ada solusi, guru-gurunya juga bingung ya gimana kolamnya karena juga mereka gitu. kan bukan pengelola juga. Ini kan klub numpang sebenarnya. Numpang alamat di sana, dia punya ruangan untuk kemudian tempat markas para coachnya. Tapi kita bersyukur tahun 2000 ya 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir ini berarti tahun berapa tuh ya? 2018 itu mulai ganti manajemen. Terus kolam direnovasi ya, air kolam selalu memang sih uang itunya naik, tetapi air konsisten jadi biru. Betul, dan ternyata bisa biru. Dan selalu, kayaknya, bahkan kita bisa lihat sampai selantai-lantainya gitu. Kayak dulu kan kayaknya apakah segitu rumitnya atau susahnya kan mengurus kolam renang tetap gitu. Selalu disiram obat, tapi nggak ada perubahan sama aja gitu. Nah pas biru kita juga biru ya, berarti kaporitnya banyak apa? Tapi ternyata kita bisa. Akhirnya bisa biru dan terus sampai kita terakhir sebelum pandemi itu aja masih renovasi terus berlanjut. Terus kamar mandinya dibikin agak banyak, yang tadinya cuma sedikit. Terus lebih bagus. Tegel-tegel lantainya semua diganti, lampu dilengkapi. Itu membuat kita semakin betah di BNT. Oji juga semakin punya banyak teman di situ. Dan terus sekali lagi bondingnya sudah terbangun. Saya lagi karena para coachnya punya prinsip bahwa tiap anak punya perkembangannya masing-masing. Jadi Oji tidak dikejar target gitu kan. Kadang-kadang salah satu pertanyaan yang bisa membuat gemas gitu ya kan, misalnya katakan habis ikut lomba gitu atau ikut kompetisi, atau kemudian mungkin ada coachnya yang memaksa atau juara berapa gitu, dapat medali nggak. Nah itu kan kadang-kadang jadi pertanyaan-pertanyaan yang kamu kenapa nggak dapat medali? Ya kok itu sih yang ditanyain gitu. Nah kan sebetulnya kalau dalam kompetisi yang mau disasar kan mental kompetisinya, mental menerima kekalahan maupun menerima kemenangan, itu kan perlu diperkenalkan. Nah itu nanti juga akan kita bahas di podcast yang khusus tentang kompetisi. Intinya kemudian Oji nyaman di sana, Yanti pun akhirnya juga. Jadi ketika yang Oji kita ikutkan. Kan selama ini misalnya waktu zaman manajemen lama ya, ketika kemudian Yanti bisa ikutan masuk terus berenang di kolam kecil, kan Yanti jadi sudah mulai terpapar air, sudah terpapar lama, selama setahunan lah. Itu Yanti juga kalau Oji itu usia 5 tahun dia mulai kita cemplungin ke klubnya ya, ke klub tuh benar-benar belajar gitu. Itu Yanti karena waktu itu tuh manajemennya kita boleh masuk, dan kalau kakaknya renang di situ, adiknya tuh masih boleh berenang di kolam kecil lah gitu, boleh ikutan gitu, nggak bayar, masih gratis gitu. Jadi Yanti tuh puas juga waktu itu, bisa main, bisa berenang, sampai malah nggak ada takutnya sama sekali. Sampai akhirnya pas dia ulang tahun ke-5, Yanti yang minta masuk klub kayak Oji, karena dia udah bosan di kolam kecil itu kayaknya gitu. Jadi lama-lama dia teman-teman seumurnya yang juga udah mulai ikutan. Jadi dia kayaknya ngerasa juga pengen kayak abangnya, juga. Terus dia setiap abangnya selesai latihan, kan ada 3 kolam tuh di sana kan, dia selalu ke kolam kecil itu diajak kakaknya, walaupun masih ditemenin sama Oji. Oji tuh sering ngelatih adiknya gitu kan, terus dipegangin kakinya gitu. Dari situ Yanti tuh ternyata menikmati, makin pingin ikut klubnya gitu. Jadi pas dia usia 5 tahun persis kayak Oji, akhirnya kita daftarin deh di klub. Tapi Yantinya sendiri memang yang pingin gitu. Kalau dia belum pingin juga aku nggak akan daftarin juga gitu. Tapi waktu itu kita juga trial juga kan, maksudnya aku bilang sama gurunya, kalau dia ternyata masih belum itu ya nanti aja, tapi kalau dia ternyata memang sudah bisa mengerti instruksi atau apa gitu, ya akhirnya masuk. Dan dia bisa gitu. Makanya sampai hari ini ya mereka berdua rutin renang di situ ya. Yanti sudah 4 kali seminggu sampai sebelum Covid. Oji sudah
setiap hari. Tapi kita memang ada hari yang kita nggak ngambil karena ada kegiatan komunitas yang di hari itu yang kita akhirnya terus kita juga ya kasih break lah, kasih istirahat gitu. Kan ada kita ngambil hari Rabu breaknya, dan ada hari Minggu juga break juga. Betul, jadi biar tidak terlalu diforsir, tidak sampai kalau misalnya juga. jenuh tuh jangan sampai datang terlalu cepat lah dengan kita kasih jeda. Nah dari sini kemudian kita suka ngajak ngobrol sih Oji sama Yanti mengenai kenapa mereka diperkenalkan olahraga, kenapa mereka diperkenalkan renang, dan menyampaikan ke Oji bahwa di dalam hidup ini ketika kita punya sebuah mimpi atau impian pengen jadi apa, misalnya Oji apa ya waktu itu kecil cita-citanya pengen jadi YouTuber misalnya, itu ya YouTuber yang bisa bikin konten, YouTuber yang kemudian followernya banyak, dia harus sehat gitu. Nggak ada YouTuber batuk-batuk sakit-sakit ya, siapa yang mau nonton videonya gitu kan. Maka dia catatannya dia harus sehat. Mau jadi apapun kuncinya adalah fisik yang sehat. Makanya Oji diperkenalkan renang, karena dengan Oji renang dia bisa menjaga kesehatannya, punya basic fisik yang baik gitu. Dan aku bilang sama Oji beruntung bisa dikenalkan renang intens dan orang tuanya bisa menemani, mendukung. Karena itu ternyata kerasa banget ketika kita sudah dewasa, apa pola dan kebiasaan olahraga itu, wah itu modal besar banget gitu. Ketika kecilnya sudah terbiasa, maka besarnya akan lebih mudah untuk mendatangkan lagi kebiasaan-kebiasaan itu ketimbang orang yang ketika mudanya jarang olahraga, terus ketika tuanya mau olahraga, nah itu butuh effort lebih besar untuk bisa datang habitnya itu. Jadi itu yang kadang kita ngobrolin ke Oji ketika katakanlah Oji pernah jenuh nggak ya? Kayaknya sih enggak ya. Enggak, dia sih nggak pernah bilang jenuh. Tapi kalau dia capek, dia tuh akan ngomong gitu bahwa boleh nggak hari ini aku mau istirahat aja, ya boleh, nggak apa-apa gitu. Toh kita nggak punya target dia harus jadi atlet atau harus punya target apa enggak gitu. Jadi ketika dia merasa capek, ya apalagi kalau misalnya kurang sehat atau apa, pastilah kita break gitu. Tapi kalau dia pun merasa pengen istirahat, nggak apa-apa gitu. Karena tiap latihan itu aku pernah ngitung, katakanlah Uji sekarang sudah renang di kolam besar yang panjangnya 50 meter. Aku pernah ngitung minimal itu bisa 30 kali bolak-balik gitu. Dan renang itu olahraga yang membosankan. Betul. Pertama dia nggak bisa ngobrol sama temannya, interaksinya tuh ya sedikit kotaknya segitu-gitu aja sedikit. gitu. Kolam renang tuh cuman bolak-balik, gayanya juga cuman 4 gitu kan. Itu olahraga membosankan gitu. Jadi kalau anak nggak suka, ya dia pasti udah jenuh dan nggak akan cocok di renang karena dia membosankan gitu. Nah serunya juga kadang coachnya kan suka bikin hal-hal variatif kan, bikin polo lah, lomba polo. Atau makin kesini, makin usia Oji gede ini makin bervariasi, makin event-event tanding gitu. Terus ada estafet juga yang kerja tim gitu. Mainan lempar bola, balap-balapan jarak pendek. Jadi nggak ngebosenin gitu. Menarik apa coach dan ya sampai hari ini sih para coachnya bisa berkomunikasi dengan baik. Kita cocok. Mereka menerima masukan, terus ya mungkin karena kita juga membuka diri untuk masukan dan mereka juga jadi juga enak sih sama kita. Baik kita homeschooling kan, jadi lebih fokus memikirkan katakanlah ini sebagai salah satu hal yang penting buat Oji. Jadi ngobrolnya enak gitu. Tentang itu. Nah, visi inilah kemudian yang kita suka obrolin ke Oji bahwa renang ini goal besarnya, goal utamanya adalah kamu sehat. Betul. Nah, kalau Oji sehat, Oji mau jadi apa aja gampang, mudah dicapai. Gitu. Terus kemudian baru kita suka kasih apa ya bayangan-bayangan di bawahnya lah gitu. Katakanlah sehat tuh paling tinggi. Nah, kadang-kadang di nomor 2-nya apa? Nah, Oji mungkin nanti suatu hari ini bisa jadi sebuah pegangan cadangannya Oji, yaitu Oji bisa punya ilmu renang. Dan renang itu niscaya dibutuhkan manusia. Kenapa? Karena bumi kita lebih banyak airnya daripada daratannya gitu. Dan renang itu kalau aku lihat ya dari hasil ikut-ikut lomba setiap event itu, renang itu olahraga yang
peminatnya tuh banyak banget gitu. Kita belum pernah ikut lomba yang anaknya tuh cuma 50 gitu, pasti dia ratusan gitu. Betul sekali. Apalagi kalau gratis. Apalagi kalau gratis itu lebih kalau nggak dibatasi sama panitianya itu bisa 500. Bahkan pernah kita ikut lomba yang isinya 700 ya, yang di Depok. 700 anaknya belum kalau dia bawa ibu, bapak, nenek, kakak, bawa segerombolan, ya itu udah. lebih padat lagi. Betul. Dan itu ceritanya lain lagi, gimana kita bisa cerita soal keseruan saat kompetisi, keseruan selama kompetisi itu lain lagi tantangannya gitu. Jadi nggak hanya anak yang belajar, kita sebagai orang tua lebih belajar lagi ya, mempersiapkan mental anak dengan situasi renang yang lomba yang orang pasti bilang lomba renang tuh capek ya, nunggunya. Ya itu benar, tapi nanti kita akan bahas lagi di podcast yang lain. Mungkin nanti bisa share tips-tips seputar menemani anak berkompetisi, renang salah contohnya. Tapi kita kan juga punya sepupu yang anaknya juga atlet, ya kurang lebih hampir sama lah gitu. Bukan atlet sih, artinya mengikuti dengan kompetisi-kompetisi olahraga yang lainnya secara umumnya mirip lah. Nanti kita bisa sharingkan soal itu. Intinya adalah kita bersyukur Oji dan Yanti, khususnya kedua anak kita ini bisa menikmati habit atau kebiasaan berolahraga, sesuatu yang ya katakanlah, aku jujur ya, aku pribadi aku senang olahraga dan bersyukur waktu SMA kan emang terpapar olahraga minimal lari push up itu sudah hal yang rutin waktu SMA, sehingga untuk menjadi sampel, untuk menjadi contoh untuk anak-anak berolahraga itu nggak cuma ngomong doang. Terus mama kan juga termasuk yang senang olahraga. Aku tuh dulu kecilnya tuh suka ikut lomba lari kan. Kalau di sekolah tuh memang maksudnya termasuk yang inilah kalau lari gitu ya. Dan mama punya stamina lari yang keren menurutku gitu ya. Yang tinggal sering dilatih, menjadikan ini sebagai kebiasaan. Makanya kan salah satu kebiasaan yang kita bangun lagi kan adalah kita ingin bangun pagi, terus kita lari pagi bareng, kita lakukan secara bertahap. Yang penting habit ini dibangun, karena jaga kesehatan itu kunci banget sih. Iya, makanya aku bersyukur ya. Aku selalu bilang mau Yanti, kalian tuh beruntung, maksudnya dari kecil sudah kenal olahraga gitu ya. Maksudnya udah dianterin, didampingi, orang tuanya tuh mendukung gitu kan. Maksudnya kalau ya karena olahraga itu kalau orang tuanya juga nggak konsisten nemenin anak tuh ya pasti males gitu. Maksudnya Oji itu renang kalau nggak usah deh Ji ya, mama capek gitu, atau mama ngantuk, atau mama ini nggak usah deh istirahat, itu pasti deh anak juga ikutan ikut ke bawah pastilah atau gitu. Tapi ketika anak semangat sesuatu, orang tua juga sudah mempersiapkan waktunya untuk nganterin gitu, nemenin gitu, ya itu bisa jadi hal yang lebih mudah dikomunikasikan, konsisten. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi obrolan yang menginspirasi, khususnya buat teman-teman yang lagi ingin memperkenalkan olahraga ke anak-anaknya. Dan di masa pandemi ini memang sampai hari ini masih diliburkan, dan olahraga kita masih tetap komunikasi dengan coachnya, dan coachnya juga masih suka bikin sesi Zoom dengan anak-anak untuk olahraga bareng, skipping, push up, gerakan-gerakan seminggu 3 kali. Gerakan pemanasannya Oji masih kontakan dengan coachnya. Intinya gini sih, maksudnya ketika misalnya ada orang tua pengen anaknya dikenalin renang, ya kenalin aja gitu, nggak usah takut nanti dia takut nggak ya, tuh udah pastilah kalau nggak pernah dibiasain dari kecil, kecuali emang dari usia 2 tahun tuh udah memang sering dibawa ke air, konsisten, itu pasti lebih mudah gitu. Tapi kalau kayak Oji dari nggak pernah sama sekali, terus ketika 5 tahun langsung cemplung ke klub, itu pasti ada proses gitu. Dan ketika orang tua memberikan ruang dan kepercayaan penuh kepada anaknya, mudah-mudahan itu menjadi modal buat dia bisa berlatih lebih nyaman. Dan sekali lagi ini modal yang sangat penting untuk kesehatan mereka. Ya gitu sih mah ngobrol-ngobrol kita seru ya kali ini. Semoga kita bisa sharing lagi seputar kegiatan olahraga keseharian keluarga kami di podcast Keluarga Nandito yang lainnya. Selanjutnya yang lainnya. Terima kasih, bye-bye. Terima kasih, teman-teman. dadah.